Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Sartika dari kelas 1A jurusan Manajemen Haji dan Umroh Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati. Di sini saya akan memaparkan terkait materi mengenai dakwah. Yang pertama, membahas tentang pengertian dakwah. Dakwah berasal dari bahasa Arab, yaitu da'a yad'u da'watan, yang berarti mengajak, menyeru, dan bisa dikatakan juga suatu proses untuk memohon. Dakwah juga bisa dikatakan sebagai suatu proses untuk memotivasi atau mengajak seseorang kepada kebaikan yang berpedoman kepada Al-Quran dengan cara mengajarkannya itu dengan lembut, nggak ada kekerasan, dan juga tidak mengandung ujaran kebencian, serta dengan cara mengajarkan kebaikan dan mencegah atau menjauhi segala yang dilarang, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar, untuk menggapai kebahagiaan dunia maupun kebahagiaan akhirat. Alasan kenapa ada kewajiban dakwah yaitu karena dengan adanya dakwah dapat mengembalikan seseorang yang menyimpang untuk kembali kepada jalan yang seharusnya atau kepada fitrahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Ali Imran ayat 110 yang artinya, "Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan berimanlah kepada Allah." Dalam hal ini, setiap manusia dari umat Islam dianggap sebagai penghubung tugas dari Rasulullah dalam berdakwah. Kemudian unsur dakwah dalam kaitannya dengan manasik haji atau umroh. Dai yaitu pelaku dakwah yang menyampaikan ajarannya kepada mad'u. Bila dikaitkan dengan manasik haji, dai di sini yaitu seorang tour leader atau pimpinan KBIHU. Yang kedua ada mad'u, yaitu objek dakwahnya. Dalam manasik haji, berarti yang menjadi objek dakwahnya itu para calon jemaah haji dan umroh. Selanjutnya ada maudu, yaitu pesan dari dakwah itu sendiri, yaitu mencakup suatu pembahasan mengenai tata cara bacaan-bacaan atau doa dan segala aspek yang terkait ke dalam pembahasan haji dan umroh. Selanjutnya ada wasilah, yaitu media dakwah, baik dalam bentuk tulisan, lisan, maupun perbuatan. Contohnya itu dalam media cetak atau media elektronik. Selanjutnya ada manhaj atau uslub, yaitu metode yang dilakukan dengan penyampaian tata cara pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Lanjut, kemudian ada atsar atau responnya, bisa dikaitkan dengan kegiatan manasik haji itu sendiri. Dan yang terakhir ada makosid, yaitu tujuan dari dakwah tersebut, yang berarti untuk memberi arahan kepada para calon jemaah haji tentang bagaimana pelaksanaan haji dan umroh itu. Selanjutnya, 3 pendekatan dalam mempelajari ilmu dakwah. Yang pertama ada istinbat, yaitu pendekatan untuk mempelajari ilmu dakwah dengan cara merujuk langsung dari sumber pokoknya, yaitu Al-Quran dan hadis. Selanjutnya ada iktibas. Iktibas ini menggunakan cara meminjam ilmu lain sebagai ilmu bantu untuk memperkuat metode dakwah. Dan yang terakhir ada istiqro, yaitu dengan menggunakan suatu penelitian atau analisis. Pembahasan terakhir yaitu 7 tahapan atau tobakot dakwah. Yang pertama ada nafsiyah, yaitu dakwah terhadap diri sendiri. Kemudian ada fardiyah, yaitu dakwah yang dilakukan antar personal atau perorangan. Selanjutnya ada ahliyah, yaitu dakwah yang dilakukan kepada keluarga. Kemudian ada fi'ah, yaitu dakwah yang dilakukan kepada suatu kelompok kecil. Dan hizbiyah, yaitu dakwah yang dilakukan kepada kelompok yang terstruktur atau suatu organisasi maupun suatu lembaga tertentu. Selanjutnya ada syu'ubiyah wa qabailiyah, yaitu dakwah yang dilakukan kepada antar suku dan antar bangsa. Dan yang terakhir yaitu ummah, dakwah yang dilakukan kepada umat
ataupun masyarakat luas. Mungkin pemaparan materinya cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada kesalahan kata dalam penyampaiannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Dewi Sartika, izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.